wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safaga Azahra, NPM 719212756 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM pada pertemuan keempat, yaitu tentang prinsip pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi Indonesia serta pembangunan koperasi di Indonesia, dengan subbab pokok pembahasan yaitu pembangunan koperasi dan perundang-undangan dan arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita menuju ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup mengembirakan karena menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlibat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi secara sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang, pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi tersebut. Kebijakan pembinaan usaha koperasi sejak rencana pembangunan 5 tahun pertama yang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan program pengadaan pangan nasional melalui koperasi unit desa didukung dengan pemberian kredit pengadaan pangan beserta penyediaan jaminan kreditnya yang kemudian telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya swasembada beras sejak tahun 1984. Gerakan Koperasi Indonesia telah memiliki organisasi tunggal, yaitu Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, yang berfungsi sebagai wadah perjuangan dan pembawaan aspirasi bagi kepentingan gerakan koperasi. Tak kalah pentingnya, ada juga yang disebut dengan modal penting dalam pengembangan koperasi pada pembangunan jangka panjang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkoperasian yang baru memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usaha agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggota. Selanjutnya, yaitu tentang tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Dalam pembangunan koperasi, selama pembangunan jangka panjang pertama, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam pembangunan jangka panjang kedua. Karena berbagai alasan ekonomi dan non-ekonomi, koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang telah diciptakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuan dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, berbagai kondisi struktural dan sistem yang ada masih menghambat koperasi untuk sepenuhnya dapat menerapkan
kaidah ekonomi guna meraih dan memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi secara optimal. Dengan melihat, memperhatikan kedudukan koperasi baik itu sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dari tatanan perekonomian nasional, peran koperasi itu sangat penting sekali dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang sangat luas, terutama dalam hal menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun, dalam kenyataannya, koperasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berjalan sebagaimana yang diharapkan, antara lain yaitu dalam memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Inti kekuasaan koperasi terletak pada anggotanya, yaitu anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan mempunyai kesadaran untuk mengajak masyarakat bergabung dalam wadah koperasi. Itulah yang sebenarnya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sudah semakin meningkat, tetapi belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh adanya berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi anggotanya. Selanjutnya yaitu tentang kendala dalam pembangunan koperasi. Kendala-kendala yang dimaksud diantaranya secara singkatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat partisipasi anggota yang belum optimal. Kendala ini yang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya yang berakibat pada kurang efektif dan efisiennya sebuah organisasi dan manajemen koperasi. Kedua, kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya serta belum berfungsinya mekanisme kerja antar pengurus dan antar pengurus dengan pengelola koperasi secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi bahan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam menumbuh kembangkan koperasi juga perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan juga kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya seperti penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang koperasi. Pengembangan koperasi didukung melalui oleh pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung kemudahan memperoleh permodalan. Untuk mengembangkan dan melindungi usaha rakyat, dapat ditetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Kerjasama antar koperasi dan juga kerjasama antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan semangat dan asas kekeluargaan, asas kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan. Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar terus harus ditingkatkan, antara lain melalui perluasan jaringan usaha koperasi, kepemilikan saham, serta keterkaitan usaha dengan usaha hulu dan usaha hilir, baik dalam usaha negara maupun usaha swasta.
Selanjutnya yaitu tentang sasaran pembangunan koperasi. Secara garis besar haluan negara tahun 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai sokoh guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga dengan itu mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya adalah tertata secara mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat yang berakar dalam masyarakat. Sesuai dengan sasaran tersebut di atas, maka pemerintah kemudian menetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. Untuk yang kedua, daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi semakin meningkat. Tidak hanya itu, sasaran pengembangan koperasi juga ada di pedesaan, diantaranya yaitu mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarya masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk yang kedua, mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya yang termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Yang ketiga, mempunyai nilai komersial tinggi untuk pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang kebijaksanaan pembangunan koperasi. Secara umum, kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan, dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Baik, hanya itu video penjelasan materi manajemen koperasi pada pertemuan keempat hari ini. Hanya itu dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan tindakan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.